Assalamualaikum, semangat pagi. Pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Nah oke teman-teman, semalam kita kedatangan tamu Captiva Diesel FL2 tahun 2016. Yang mana keluhannya pada umumnya Captiva Diesel FL yaitu tarikan berat, seperti ada jeda, kemudian kurang responsif. Yaitu mobil ini kurang responsif di RPM bawah. Jadi kalau misalnya kecepatan 20, 40, nah mobil ini terasa berat. Nah tapi kalau udah kecepatan 70 kpj, seolah tidak ada kasus di mobil ini. Semalam udah kita cek, itu masalah di turbo dan injektornya. Yang mana ada kebocoran di turbo, kemudian ada masalah di injektor 1 dan 2. Jadi buat teman-teman yang merasa mobilnya belum pernah cleaning, yang belum pernah dibersihkan bagian jalur pernapasan, jalur turbonya, usahakan dibersihkan. Jangan tunggu partnya rusak atau jangan tunggu ada kebocoran di intake, ada kebocoran di turbo baru diperbaiki. Minimal lakukan cleaning di bagian jalur pernapasan. Jangan tunggu rusak dulu, jangan tunggu bocor dulu baru lakukan cleaning. Nah ini karena ada kebocoran di turbonya, otomatis aktuatornya tidak akan bekerja. Karena tekanan tadi tidak bisa menggerakkan tuas aktuatornya. Contoh misal seperti ini. Tuas aktuator itu misalnya bergerak di 2000 rpm dengan tekanan sekian. Tapi mobil ini udah rpm-nya udah 2000, tapi tekanannya belum mencapai yang diinginkan, otomatis aktuatornya tidak mau bekerja atau selenoid aktuatornya atau tuasnya tidak mau bergerak. Nah, makanya di saat kita jalan kita berusaha lagi menginjak gasnya sampai 2500 rpm. Nah, tiba-tiba powernya keluar. Nah, di situ kita merasa ada jeda. Coba buka ke mesinnya, Bos. Nah, kemudian semalam kita cek yaitu masalah di injektor 1 dan 2. Nah, di sini kita sering lupa di saat pengecekan jalur return atau solar balik di injektor Captiva Diesel, kita hanya melakukan pengecekan di saat idle. Nah, mungkin juga teman-teman pernah melakukannya di rumah, yaitu memasang selang return di sini, kemudian ada gelas penampungnya. Nah, itu kita selalu hanya melakukan di saat idle. Dan mobil ini terlihat normal solar return-nya di saat idle. Tapi kalau kita bejek gasnya di RPM 2000, RPM 3000, itu injektor yang 1 dan 2 menyemburkan solar itu sampai ke depannya. Berarti di saat RPM tinggi, injektornya tidak bisa menyemburkan sempurna solar ke silindernya. Nah, otomatis 1 dan 2 kekurangan solar di saat RPM tinggi. Cuma untuk di saat idle itu akan terlihat normal dan tidak ada masalah. Makanya di saat owner bejek gasnya secara spontan untuk injektor 1 dan 2, karena penyemburannya kurang sempurna di RPM tinggi, nah otomatis tarikannya akan terasa berat dan kurang responsif. Jadi kasus yang 2 ini yang mulai dari injektor 1, 2 dan turbo, nah ini sangat mempengaruhi dengan tenaga mobilnya. Nah, jadi kalau ada kebocoran di turbo, masalah di bahan bakar, nah itu udah sangat mempengaruhi tenaga mobilnya. Karena jalur turbo udah masalah, jalur bahan bakar udah masalah. Semalam kita cek, intake-nya mudah-mudahan aman karena kita melihat tidak ada semburan karbon di belakang, berarti tidak ada kebocoran di intake-nya. Nah, cuma nanti kita bersihkan, bisa jadi koinnya kotor atau banyak karbon di sana, sehingga busing koinnya itu ditutupi dengan kotoran atau karbon yang membuat koin itu susah untuk buka tutup atau kurang lancar. Nah, oke teman, kita lanjut pembongkaran. Yang mana kita harus menghilangkan kasusnya, mobil ini terasa ada jeda, tarikan kurang spontan, kurang responsif, ada kebocoran di turbo, dan injektor 1, 2 yang ngucur. Nah, itu kasus yang harus kita selesaikan. Dan yang pasti untuk cleaning total seperti biasa kita lakukan, kita cleaning semua jalur bahan bakar dan jalur turbo atau jalur pernapasan. Nah, untuk pelepasan bagian part itu tidak kita videokan lagi seperti headlamp, bumper, karena ini sudah banyak videonya dan juga tidak susah untuk mengerjakannya seperti headlamp baut 10, bumper kiri kanan baut 7, bagian bawah bracket baut 12, pengunci kap mesin baut 10. Jadi cuma ada 7, 10, 12. Jadi ada 3 macam tool aja. Nah, untuk bagian ruang mesin seperti biasa tetap kita lakukan pencucian. Jadi kalau pekerjaan itu bersih aja sekalian. Mudah-mudahan nanti tidak ada penggantian part. Untuk injektor coba kita bersihkan dulu, kita optimalkan kerjanya. Nah, untuk turbo nanti kita bersihkan. Nah, itu kelihatan karbon di turbonya. Nah, ini nanti efeknya aktuatornya tidak bisa bekerja optimal. Nanti kita cleaning turbonya. Nah, mobil ini kilometer 90 ribuan dan belum pernah melakukan cleaning total
dari barunya. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah buat teman-teman yang mau lebih detailnya, cek aja video yang ada part 1, 2, dan 3-nya. Di sana ada kita jelaskan toolnya apa aja, kemudian bautnya apa aja, posisinya di mana aja. Kita langsung pembongkaran. Mudah-mudahan sore ini selesai dan langsung kita cuci partnya. Nah oke teman-teman, kita selesai pembongkaran. Nah jadi part yang kita bongkar sama dengan cleaning kita sebelumnya, mulai dari box filter, selang dan piping turbo, turbonya, downpipe-nya, intercooler. Nah lanjut ke selang dan piping turbo, lanjut ke throttle, lanjut ke intake, lanjut EGR-nya. Nah ini nanti terakhir, injektor nanti terakhir kita bersihkan. Kebetulan yang bermasalah injektor 1 dan 2. Nah jangan lupa sebelum pemasangan itu nanti semua soket boleh teman-teman gunakan karbu cleaner, gunakan kontak cleaner juga boleh, kalau untuk sekedar membersihkan soket-soket seperti ini. Nah, jadi nanti dibersihkan dulu baru dipasangkan. Nah ini headernya juga kita lepas. Nah habis ini kita lanjut pencucian rong mesin seperti video kita sebelumnya. Nah ini nanti kita bersihkan semua, kita cuci, kita kinclongkan lagi. Nah ini intercoolernya, nah ini turbonya, intake, nah itu selang dan piping turbo. Sebagian udah dibersihkan sama adik-adik. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan, kita bersihkan partnya. Injektornya lengket, keempat injektornya lengket. Pembongkaran kita udah selesai, sebagian part udah kita cuci, turbo udah kita bersihkan, intake udah. Nah terakhir pekerjaan kita tinggal pelepasan PCV dan injektor. Nah sekarang kita ada masalah, yaitu keempat injektornya lengket. Udah kita coba putar dengan kunci, injektornya tidak bergerak sedikit pun. Nah mudah-mudahan nanti tidak ada kendala dalam pelepasan. Coba nanti kita lepas dengan alatnya. Kita coba dengan sliding hammer 3 kilo. Kalau nggak mau coba yang 5 kilo. Nanti sambil ngopi kita selesaikan kasus injektornya yang lengket. Oke, start. Stop. Panjangkan. Stop. Mantap. Cuci dulu Om ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.